Apa yang dikatakan oleh ketua Lazis bahwa Lazismu ini adalah lembaga dari Nahdlatul Ulama. Sebagaimana lembaga yang lain, ada lembaga dakwah, ada lembaga ekonomi, ada lembaga sosial, dan lain sebagainya. Tetapi yang dominan dalam masalah ekonomi adalah Lazis. Ketika Lazis besar, maka NU itu juga ikut besar. Dan di Lazis ini ada beberapa program. Kalau nggak salah kami cetuskan dengan teman-teman, ada program dakwah, kemudian ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan, yang terakhir adalah sosial. Nah, 5 program ini akan terrealisasi jika kita berjuang bareng-bareng untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Jenengan gak usah berpikir siapa ketua NU-nya, nanti jenengan bisa kecewa. Jenengan gak usah kemudian nyorot siapa ketua Lazisnya, nanti bisa kecewa. Jenengan gak usah nyorot siapa sekretarisnya, nanti jenengan bisa berpaling. Jenengan gak usah kemudian melihat siapa bendaranya, nanti jenengan malah tidak mau bergabung. Tapi lihatlah NU-nya dan perjuangannya. Sehingga ketika jenengan lihat NU dan perjuangannya, jenengan tidak akan kecewa karena di situ tidak ada kelemahan. Yang ada kelemahannya hanya sisi ketua NU-nya dan pengurus yang lainnya. Kalau NU-nya tidak ada kelemahan, kalau perjuangannya tidak ada kelemahan, maka titik inilah yang jenengan pegang. Sehingga pada sore hari ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah musyarakatu fil fikr, kebersamaan dalam memikirkan Lazisme, memikirkan visi dan misi Lazis itu ke depan. Karena dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga itu harus ada konseptornya. Nah, konseptor ini yang perlu kita bahas dan kita samakan misinya, biar tujuan Lazis itu ke depan itu sama. Jadi luangkan pemikiran jenengan, luangkan kemampuan jenengan dalam memikirkan bagaimana Lazis itu ini ke depan. Di sisa tenaga jenengan, di sisa waktu jenengan, luangkan bagaimana kita merenung ke depannya Lazis itu ini bagaimana. Kalau memikirkan suaminya itu hal-hal yang biasa lah. Mbak Rini kemudian mikir Cak Robin itu hal yang biasa. Kemudian mungkin siapa lagi yang apel, Bu Pur mikirkan Pak Pur ya hal yang biasa. Bu Juli mikirkan Pak Juli hal yang biasa. Tapi biar luar biasa, jenengan sesekali memikirkan bagaimana Lazis ini. Bagaimana Lazis ini berkembang, bagaimana Lazis ini bisa manfaat, bagaimana Lazis ini bisa eksis semakin besar di PPLG atau bisa ke yang lainnya. Ini tadi musyarakatu fil fikr. Yang kedua, kebersamaan musyarakatu fil harokah. Jadi kebersamaan dalam gerakan. Biarkan orang lain tahu bahwa gerakan-gerakan kita ini adalah gerakan sosial yang asasnya adalah manfaat. Sehingga jenengan gak usah malu untuk menarik ke orang-orang yang sekiranya
mereka agak susah untuk dijadikan mitra. Karena gerakan jenengan ini jelas. Gerakan jenengan ini sudah secara legalitas formal mulai atas PB sampai ranting itu sudah jelas badan hukumnya. Laporan juga jelas. Tujuan juga jelas. Maka jangan sampai jenengan menyerah. Yang pasti kita tingkatkan gerakan kita itu harus masif. Ketika gerakan kita itu masif, maka orang lain akan tahu dan akan malu. Ketika gerakan kita itu solid, maka orang lain akan takut dengan sendirinya. Walaupun jenengan waktu awal-awal itu perlu pengorbanan, perlu berjuang. Suara sumbang di mana-mana, suara tidak mengenakkan kita temui di mana-mana, tetapi di akhir-akhir ini alhamdulillah tidak ada, walaupun terkadang muncul sesekali, itu hal yang wajar. Nah, ketika gerakan jenengan itu kuat, orang lain mau mengganggu lazisnu itu akan berpikir 1000 kali, karena gerakan jenengan ini sudah jelas. Dan gerakan jenengan ini sama, dan gerakan jenengan ini satu irama, dan gerakan jenengan ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini penting, gak usah malu. Dan alhamdulillah saya melihat jenengan gerakannya luar biasa. Tidak disuruh pun sudah bergerak, tidak ditawarin apapun sudah bergerak, tidak dijanjiin apapun sudah bergerak. Dan ini modal awal jenengan adalah gerakan-gerakan yang kuat. Maka dari itu kita lebih kuatkan lagi di tahun 2025. Yang terakhir, musyarakatu fil ikhwah. Jadi gerakan kebersamaan dalam persaudaraan. Kita ini dilahirkan dari ibu yang tidak sama. Kita dilahirkan dari bapak yang tidak sama. Kita dilahirkan dari desa dan kabupaten yang berbeda. Saya dilahirkan di Gresik, desa Kesa-Kesa. Kalau Cak Minin, Cak Ropik lahir di Pipi-Legi. Cak Juli lahir di Banyuwangi. Cak Faizin lahir di Kediri, Ponorogo, Madiun, dan Imam lahir di Kediri. Pak Jamali Malang, Mas Agus Nganjuk, Kanarji lagi. Jenengan ini dilahirkan dari ibu bapak tidak sama, dari desa yang berbeda, kabupaten yang berbeda, menyatu tumplek di lazisnu. Nah, ini tolong dipersatukan. Jangan sampai dalam penguruh lazisnu itu terjadi perbedaan dalam pemikiran yang akan mengantarkan tidak menyapa. Jangan sampai di lazisnu itu terjadi antara satu dengan yang lain itu tidak wawu. Apa? Tidak wawu. Saya lihat tadi seragami. Woi, tepuk tangan pimpinan 4 bersaudara. Kok gak seragaman kok waben wapik balik gimana? Kode. Artinya itu bagian dari kebersamaan persaudaraan yang kuat yang harus kita pupuk, bahwa lazisnu ketika satu disakiti, yang lain juga ikut sakit. Ketika Nadir sakit, jenengan harus ikut sakit. Ketika Cak Ropik masuk angin, jenengan juga ikut masuk angin. Ketika Cak Huda sakit, kita juga ikut sakit. Itulah yang namanya musyarakatu
fil ikhwah. Persaudaraan, kesamaan dalam persaudaraan. Nah ini penting. Sehingga kita itu diikat dengan al-mu'min, iman. Nah, ketika berbicara al-iman, al-mu'minu kalbunyani yasuddu ba'duhu ba'du. Bahwa orang mukmin dengan orang mukmin yang lain kita ini bagaikan bangunan. kalbunyani seperti sebuah bangunan. Yang dimana bangunan itu yasuddu ba'duhu ba'du, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kemudian tiang ini tidak mau menyatu, maka bangunan tidak ada berdiri. Kalau atap ini tidak mau nyatu demo, maka tidak akan bisa sempurna. Kalau lantai kemudian demo tidak mau, maka bangunan tidak akan menjadi indah. Maka dengan bersatunya sebuah bangunan ini, maka menjadi indah. Dengan bersatunya lasistu ini menjadi indah. Dengan bersatunya lasistu menjadi kekuatan. Walaupun dilahirkan dari rahim yang berbeda, walaupun dilahirkan dari daerah yang tidak sama, tapi kita diikat dengan persaudaraan lazis. Hidup Lazisnu. Dan saya merasa bersyukur punya jenengan. Nangis lah. Launching kita itu waktu di Lego Asri itu tahun berapa Cak Minin? 18. 2000 aku tua 18. Oh ya, 2020. 18. 2018. Berarti sekarang umurnya sudah 6 tahun. Ulang tahun. Berarti mau ulang tahun ke-7 ini. Ulangnya apa saya nggak ngerti. Tahunnya yo lupa saya. 6 19 atau 18? 6 Juni 1918. Iya. 6 Juni 2018. Berarti Bulannya usianya Juli. sudah 6 tahun. Tahun. Nah, ketika 3 persaudaraan ini, kekuatan ini, baik kekuatan pikiran, misi dan misi, kekuatan harokah gerakan, dan kekuatan ikhwah persaudaraan ini jadikan satu kekuatan, maka jenengan bisa hebat di lazis. Dan buktinya sekarang adalah dulu diejek-ejek, dulu ada masalah, dulu ada problematika dalam penarikan, sekarang semuanya diem karena tahu manfaat lazis. Dan mudah-mudahan 2 tahun lagi lazis itu bisa optimal dalam berbagi. Karena ini organisasi sosial, bagaimana kita juga kembali kepada sosial dan manfaat kepada masyarakat. Itu yang penting. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jadi 3 hal ini jenengan iling-iling. Jadi musyarakatu fil fikri, jadi kebersamaan dalam berpikir. Pikiran. Kemudian musyarakatu Fil harokati, kesepakatan dalam gerakan yang satu gerakan, kelompok gerakan yang sama. Kemudian yang ketiga musyarakatu fil ikhwah, jadi kebersamaan dalam persaudaraan. Jika 3 komponen ini kita satukan, maka ini merupakan kekuatan lazisnu untuk PPLG dan masyarakat. Masya Allah, Insya Allah. takbir. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.